Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana Dewi dengan NIM 1860205222154. Saya dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pengembangan kurikulum. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita menuju ke topik pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang program belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar atau guru dan pembelajar atau siswa. Dalam PJJ ini, antara pengajar dan pembelajar tidak bertatap muka secara langsung. Dengan kata lain, melalui PJJ dimungkinkan antara pengajar dan pembelajar berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Dalam hal ini, guru harus bisa membuat inovasi media pembelajaran sebagai penunjang keberhasilan belajar, misalnya dengan menggunakan PowerPoint, YouTube, Quizzes, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Sedangkan cara penyampaian materi kepada siswa bisa melalui Google Meet atau Zoom. Selanjutnya yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS. Dalam hal ini, MBS dirancang untuk memenuhi kebutuhan atas dasar pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan sekolah dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam MBS ada keterlibatan masyarakat yang menonjol dalam pengambilan keputusan dengan kepala sekolah dan guru penasehat. Oleh karena itu, segala kegiatan sekolah termasuk keuangan, pembelajaran, sarana dan prasarana, serta berbagai komponen yang menunjang kelancaran pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab sekolah yang disetujui oleh masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan MBS adalah meningkatkan kemandirian sekolah. Selain itu, juga dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan keluasan dalam mengelola sumber daya sekolah. Selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Inovasi model pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi, menetapkan dan mengaitkan dengan dunia nyata. Adapun contoh pembelajaran kontekstual di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mempraktikkan gaya renang kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Yang kedua, guru menampilkan gambar kerangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian kerangka manusia. Yang terakhir yaitu guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan pertumbuhan biji. Nah, dengan beberapa contoh tersebut jelas nampak bahwa hal-hal tersebut dapat membuat siswa lebih aktif dan dapat dikaitkan dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu esensi inovasi. Esensi dari inovasi adalah menciptakan hal-hal baru dan jenis-jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk dan hasil inovasi bisnis itu sendiri. Inovasi pendidikan sendiri ialah suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Dalam kaitan dengan esensi inovasi, paling tidak ada 3 hal yang berkaitan erat, yaitu teknologi, informasi, dan pertimbangan ketidakpastian, dan reinovasi. Dalam kadar tertentu, maka inovasi sering identik dengan teknologi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu, diperlukan saluran komunikasi dan dalam hal ini dapat berupa media interpersonal dan media massa dan bisa juga melalui buku. Selanjutnya yaitu faktor waktu. Proses
keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses inovasi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses inovasi. Dimensi waktu dalam proses inovasi berpengaruh dalam beberapa hal, yakni yang pertama, proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Yang kedua, kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu, yang artinya ada yang lebih dahulu menerima dan ada yang akhir menerima inovasi, tergantung kepekaan setiap orang. Dan yang terakhir, kecepatan penerimaan inovasi, yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu sistem sosial. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat budaya, norma, dan nilai-nilai. Dalam hal ini, sistem sosial dapat menghambat atau memudahkan dan cepat atau tidaknya penyebaran ide baru dan pengadopsian inovasi melalui apa yang disebut efek sistem atau pengaruh sistem. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan inovasi kurikulum adalah mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama di mana peserta didik tersebut berasal. Tujuan kurikulum bersumber dari setiap mata pelajaran, dan susunan mata pelajaran itulah yang disebut dengan struktur kurikulum. Selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum adalah kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui kurikulum yang dikembangkan, dan kurikulum disusun untuk memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, inovasi kurikulum harus mengacu pada upaya pencapaian tujuan pendidikan dan harus relevan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu dilakukan secara sistematis. Inovasi pengembangan kurikulum dilakukan secara sistematis, membantu memastikan bahwa perubahan kurikulum dilakukan dengan rencana yang matang, berkelanjutan, dan berdasarkan data dan memiliki umpan balik yang teratur. Dan dengan hal ini dapat meningkatkan kesuksesan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.